Shalom, selamat sore Bapak-bapak serta Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam persekutuan usia indah Chongsin. Walaupun hanya melalui media sosial sebab adanya COVID-19, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Bapa yang sangat mengasihi kita dan selalu peduli di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur karena kita masih dapat memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Bersamamu Bapa.
juga bersyukur karena pengorbanan Kristus Yesus dengan darahnya yang kudus dan berkuasa, yang menjadi jalan perdamaian kita pada Allah Bapa, dan dengan iman dan percaya kita kepada Yesus, sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa di segala dosa-dosa kita. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan ibadah sore hari ini kepada Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Nya yang akan memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Bersama-Mu Bapa, kami mampu melewati semua ini. Selanjutnya kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Sutrisno. Biarlah firman Tuhan yang akan menjadi dasar hidup kita, dan agar iman kita yang semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, agar kita menjadi saluran berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk menyambut di dalam firman Tuhan, mari kita akan memuji dengan pujian Ada Kuasa di Dalam Darah. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Sutrisno yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Komisi Usia Indah Jongsin yang saya kasihi, sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk merayakan hari yang besar, penggenapan akan keselamatan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus pada hari Jumat Agung. Oleh karena itu kita akan bersama-sama merenungkan satu tema pada sore hari ini, yaitu Kristus yang menjadi jalan pendamaian bagi kita. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-25 demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada dua orang yang sedang berselisih paham atau mengadakan pertengkaran, maka di sana Bapak Ibu sekalian biasanya harus ada orang yang bisa mendamaikan dia. Dan yang mendamaikan dia ini harus mengerti masalah daripada kedua orang tersebut agar tidak salah langkah. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sesungguhnya disadari atau tidak kita sadari, kehidupan kita ini sedang bermusuhan, berlawanan dengan Allah oleh karena dosa-dosa kita. Manusia dilahirkan di tengah-tengah dunia ini memang membawa dosa.
Itulah sebabnya dalam hidup kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Bapak Ibu sekalian mungkin berpikir, yang penting saya tidak ngakali orang, yang penting saya ini sudah berbuat baik, cukuplah nanti ditimbang kalau sudah meninggal dunia. Nah Bapak Ibu sekalian, tidak bisa demikian. Kalau kita mau berbuat baik ya sebaik apa? Karena Allah itu adalah Allah yang sempurna. Itulah sebabnya kalau kita berpikir kita berbuat dosa satu kali saja, maka di dalam 1 tahun itu hampir lebih dari 1000 dosa. Kalau umur kita ini 60 atau 70 tahun, kita sudah membawa 70.000 dosa. Dan ketika kita menghadap Allah dengan 70.000 dosa, maka tidak mungkin kita itu bisa menerima surga atau keselamatan, karena surga itu adalah maha kudus, maha suci. Dapatkah kita berbuat baik secara sempurna? Nah, mustahillah kita di dalam kekurangan dan kelemahan kita bisa berbuat baik 100%. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka permusuhan manusia dengan Allah, di mana manusia memberontak karena dosa-dosanya, tetapi Allah yang adalah kasih, Dia turun ke dalam dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu untuk mendamaikan kita dengan Allah, supaya dengan demikian hubungan kita dengan Allah itu bisa diperdamaikan dan permusuhan, perselisihan karena dosa itu bisa diselesaikan. Bagaimanakah caranya Tuhan Yesus mendamaikan kita? Di dalam ayat 25 tadi dikatakan, yaitu di dalam darahnya. Karena Allah adalah maha adil, maka setiap dosa manusia harus mengalami penghukuman. Tetapi Allah itu juga adalah Allah yang maha kasih, sehingga ingin menyelamatkan manusia. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kedua karakter Allah, sifat Allah, yang satunya adil yang harus menghukum, satunya adalah kasih ingin menyelamatkan, ini bisa bertemu, bisa terjadi perdamaian. Maka Tuhan Allah datang ke dalam dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah tujuan Tuhan Yesus datang? Yaitu menggantikan hukuman kita di atas kayu salib, karena keadilan Allah harus dijalankan atas dosa-dosa kita, yaitu sebuah penghukuman yang pasti. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, jam 12 sampai jam 3 petang, kita melihat bagaimana dunia begitu gelap, dan disitulah terjadinya penghakiman atas dosa-dosa manusia yang dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya pada saat itu Tuhan Yesus menderita begitu luar biasa dan berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu sekalian, banyak orang berkata kalau dia Allah, kenapa dia berteriak-teriak Allahku, Allahku? Bapak Ibu sekalian, teriakan itu adalah teriakan kita semua. Manusia yang berdosa, yang harusnya dihukum. Penghukuman neraka itu artinya adalah kita itu ditinggalkan Allah untuk selama-lamanya. Dan itu telah ditanggung di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah rela datang. Dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dia menanggung hukuman atas dosa kita. Sehingga dalam Yohanes 19 ayat 30 akhirnya dia berkata, sudah selesai. Penghukuman atas dosa kita sudah diselesaikan. Sehingga sekarang kasih Allah bisa diberikan kepada kita. Artinya hubungan kita dengan Allah itu bisa didamaikan kembali. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah supaya kita diperdamaikan dengan Allah? Ayat 25 dikatakan di dalam iman. Dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Sehingga kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Dan hasil perdamaian ini apa? Yaitu hidup kita akan mengalami perdamaian, dan bahkan status kita ini akan diubahkan, yaitu pengubahan kita yang tadinya seteru dan musuh Allah karena dosa,
kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak, maka kita adalah ahli waris daripada kerajaan Allah. Bersyukurlah jikalau kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah, berada di bawah murka Allah. Kita diperdamaikan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Berbahagialah kita yang percaya, berbahagialah kita yang sudah mengalami perdamaian dengan Allah, maka hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, dan damai sejahtera ini akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau datang ke dalam dunia, supaya status kami sebagai musuh Allah diperdamaikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau kami boleh beriman kepadamu, kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, sebagai tanda bahwa kami dipilih oleh Allah. Oh Tuhan, berkati, kiranya hidup kami boleh mengalami diperdamaikan dengan Allah melalui iman kami, sehingga kami saat ini boleh mengalami damai sejahtera dalam hati kami, dan bahkan boleh menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah. Dan kami tidak takut apapun yang terjadi, maka kami sudah memiliki jaminan keselamatan. Bahkan dalam hidup kami memiliki warisan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati para bapak-bapak, ibu-ibu Komisi Usia Indah Chungsin untuk senantiasa boleh percaya dan menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Sutresno yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai, semakin hari semakin heran banyak jiwa yang dimenangkan dan diberkati kesehatan dan keselamatan. Doa berkat dan doa untuk mengakhiri ibadah sore ini kami serahkan seluruhnya kepada Bapak Pendeta Daniel Sutresno. Waktu kami serahkan. Bapak Ibu yang tergabung dalam Komisi Usia Indah Chungsin, jikalau Bapak Ibu sekalian ingin memberikan persembahan, maka dapat diberikan dan dimasukkan dalam amplop dan ditulisi untuk Komisi Usia Indah Chungsin, atau bisa juga melalui transfer rekening gereja. Karena itu biarlah kita akan terus bisa mendukung pelayanan ini dengan baik. Mari kita akhiri persekutuan kita dengan kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam Komisi Usia Indah Chungsin. Hidup mereka penuh dengan banyak tantangan dan kesulitan di masa-masa pandemi. Tetapi janji Tuhan, Kau memelihara, memberkati kami sampai akhir. Dengan berkat yang datang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang akan tetap menggendong kami, bahkan menuntun langkah-langkah kami sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.